Halo Kuiperian, berjumpa dengan saya Kariska sebagai tutor Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengetahui mengenai pengertian teks laporan percobaan, ciri dan fungsinya. Nah, teks laporan percobaan ini sangat penting untuk kalian pahami. Karena dalam pelajaran sehari-hari, kalian pasti akan sering bertemu dengan kegiatan-kegiatan percobaan, khususnya dalam pelajaran IPA. Nah, kita langsung saja bahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Istilah percobaan ini memiliki nama lain, yaitu eksperimen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, kemudian laporan. Apa itu laporan? Laporan itu segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas pada kita. Jadi laporan disusun jika kita diberi tugas oleh orang lain. Kemudian ada teks. Teks itu pasti berupa tulisan, bukan berupa lisan ya. Jadi teks laporan percobaan itu adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, itu tuh pengertian. Sekarang kita lanjutkan ciri teks laporan percobaan. Ciri yang pertama yaitu fakta. Nah, apa maksudnya? Fakta itu artinya sesuatu yang sudah pasti. Nah, jadi ketika kalian menyampaikan hasil teks laporan percobaan, sampaikan dengan pasti. Contohnya nih, ada dua kalimat. Kalian coba simak baik-baik. Kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu sekitar 27 mg. Fakta bukan? Coba kalian ingat kembali perbedaan antara fakta dan opini. Yang barusan kakak sebutkan contoh kalimatnya itu bukan fakta. Mengapa coba? Karena di sana terdapat kata sekitar. Sekitar itu sesuatu yang belum pasti. Maka belum bisa dikatakan sebagai fakta. Lalu bagaimana contoh kalimat fakta yang benar? Kalimat fakta yang benar, contohnya seperti ini. Dalam 100 mg jeruk nipis, terkandung vitamin C sebanyak 27 mg. Kemudian, ciri yang kedua dari fakta yaitu dapat dibuktikan. Nah, jadi kalimat tadi mengandung angka yang pasti dan dapat dibuktikan. Nah, jadi jelaskan untuk kalimat harus berupa fakta. Nah, kita lanjutkan ciri yang kedua yaitu lengkap. Mengapa teks laporan percobaan harus disampaikan secara lengkap? Agar apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan informasi yang lengkap, orang itu dapat memahami secara utuh apa-apa hasil dan data pada teks tersebut. Kemudian kita lanjutkan ciri yang ketiga yaitu objektif. Apa arti objektif? Objektif itu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalian pernah kan melakukan suatu percobaan? Nah, biasanya sebelum melakukan percobaan, kita sudah memiliki hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah anggapan dasar, atau kita sering menyebutnya dengan dugaan awal. Misalnya nih, kalian melakukan percobaan, menguji saus jajanan yang ada di sekolah. Kalian memiliki dugaan awal bahwa semua saus yang ada di jajanan sekolah itu mengandung zat pewarna berbahaya. Tetapi ternyata setelah dilakukan percobaan, tidak semuanya mengandung zat pewarna berbahaya. Nah, jika terjadi seperti itu, sampaikanlah apa adanya, atau itu yang disebut dengan objektif. Ada super dari kakak untuk ciri teks laporan percobaan. Apa itu supernya? Nah, supernya adalah tangkap objek. Apa itu tangkap objek? Taknya dari fakta. Kemudian untuk lengkap itu dari lengkap dan objek dari objektif. Jadi ingat ada 3 ciri teks laporan percobaan. Tangkap objek. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai fungsi teks laporan percobaan. Ada 5 fungsi teks laporan percobaan. Apa saja? Yang pertama,
fungsinya sebagai informasi atau sebagai sumber informasi. Nah, misalnya kalian memerlukan informasi nih, kandungan vitamin C mana sih yang lebih tinggi dari beberapa jenis jeruk? Misalnya, kalian ingin mengetahui antara jeruk mandarin, jeruk nipis, jeruk lemon, mana yang lebih tinggi? Kalian tinggal mencari teks laporan percobaan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dengan mencari informasi dari teks laporan percobaan, kita sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Nah, itu yang pertama, informasi. Yang kedua, fungsinya sebagai bukti. Nah, tadi laporan itu disusun untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan. Dengan menulis teks laporan percobaan itu membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan, baik itu yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Yang ketiga, fungsinya yaitu untuk dokumentasi. Nah, dokumentasi. Dalam penyusunan teks laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian memilihnya atau mengklasifikasikannya dan menyajikannya. Tentunya kalian menginginkan teks tersebut selalu ada kan ketika diperlukan, dan kalian tidak ingin kehilangan teks tersebut, bukti tersebut. Nah, cara yang mudah agar tidak hilang itu dengan cara mendokumentasikannya. Jadi, fungsi teks laporan percobaan yaitu untuk dokumentasi. Yang ketiga, kita lanjutkan. Yang keempat, fungsinya sebagai pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah. Memang bisa gitu ya untuk teks laporan percobaan itu sebagai pemecahan masalah? Tentu bisa. Kalian suka bakso? Pasti banyak dari kalian yang senang sama bakso. Ada yang hampir tiap hari jajan bakso. Tapi kemudian kalian melihat di berita banyak bakso-bakso yang menggunakan formalin atau boraks. Nah, kalian jadi was-was. Aduh, bagaimana ini nih memecahkan masalah ini? Saya itu suka sekali bakso, tapi takut ada formalinnya. Nah, teks laporan percobaan bisa dijadikan jawaban atas masalah yang kalian hadapi. Coba kalian cari misalnya percobaan-percobaan sederhana yang dilakukan untuk menguji boraks atau formalin pada bakso. Kalian bisa lakukan percobaannya untuk menguji bakso yang biasa kalian beli. Nah, dengan percobaan itu kalian sudah tidak was-was lagi. Kalau mengandung boraks pasti kalian tinggalkan. Kalau misalnya tidak mengandung boraks atau formalin, kalian dengan senangnya bisa jajan setiap hari ya bagi yang suka. Nah, itu yang keempat. Dan yang kelima, pertanggungjawaban. Nah, tadi laporan disusun itu jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika tidak diberikan kegiatan, tidak ditugaskan kegiatan, kita tidak perlu memberikan laporan. Nah, tapi jika ada orang yang memberikan tugas, kita harus memberikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan apa yang dia tugaskan sesuai dengan prosedurnya. Dengan teks laporan percobaan juga, orang yang memberikan tugas akan lebih mudah mengetahui dan mengecek apakah kita sudah benar dalam melakukan percobaan tersebut atau belum. Nah, itulah kelima fungsi dari teks laporan percobaan. Ada super dari kakak untuk mengingat kelima fungsi tersebut. Apa saja itu? Yaitu info buku, masa tanggung. Nah, ini adalah super untuk fungsi teks laporan percobaan. Yang pertama, informasi sebagai informasi, kemudian buku, bukti, ku dari dokumentasi, masa pemecahan masalah, dan yang kelima tanggung yaitu pertanggungjawaban. Sekian pembahasan kita mengenai pengertian, ciri, dan fungsi teks laporan percobaan. Semoga kalian mengerti. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Kuiper.